Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Tetap semangat! Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol, baik legal maupun ilegal. Tetap semangat! Ojo kendor ya. Gelorakan semangat kalian saat gagal bayar. Jangan pernah beri ruang yang lemah untuk masuk ke tubuh kalian semua ya, ke pikiran kalian. Tetap jaga kondusivitas mental kalian semua. Kali ini saya akan bahas sesuatu yang menarik dan wajib kalian ketahui, yaitu kelemahan utama DC pinjol. Nah, kita sama-sama belajar ya. Saat situasi Anda gagal bayar, mau berperang ya di medan laga gagal bayar, tentunya wajib tahu kelemahan lawan kita. Siapa lawan kita? DC pinjol yang akan menjadi berhadapan dengan kita secara online. Paham? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini, channel yang tetap membugarkan mental kalian, dan kita sama-sama belajar lewat channel YouTube ini. Karena hanya channel YouTube ini yang satu-satunya yang ada di Indonesia yang bisa konsisten 3 kali sehari tayang di siang, di sore, dan di malam hari untuk membugarkan mental kalian sekaligus memotivasi kalian yang saat ini sedang jatuh mentalnya ya. Jatuh akibat serangan teror, ancaman yang dilakukan saat penagihan oleh pinjaman online. Nah, kali ini saya akan kupas tuntas terkait kelemahan utama DC pinjol. Nah, kalian wajib mengetahui kelemahan utama DC pinjol ini apa sih? Itulah pentingnya. Ketika kalian saat ini situasi gagal bayar, tentu kita anggap kalian sedang berperang. Berperang melawan segala macam ancaman dan teror saat penagihan. Tentunya, namanya berperang, kita harus tahu situasi medan perang. Kita harus situasi lawan kita itu seperti apa, kita harus ketahui ya. Ketika Anda sudah mengetahui lawan Anda kelemahannya apa, titik lemahnya di mana, artinya Anda sudah ada ya di ambang kemenangan. Paham? Nah, kita akan belajar banyak terkait masalah DC pinjol. Tayangan ini cukup berbobot dan daging buat kalian semua ya. Bisa belajar banyak di sini karena berdasarkan pengalaman saya ya selama menjadi tim collection atau memimpin penagihan ya, khusus penagihan pinjol ya. Nah, kalian juga ya teman-teman yang memang ingin ya bergabung di grup Paguyuban Membasmi Pinjol, yaitu grup Facebook ya, yang mana di sini adalah wadah bagi semua dan sesama nasabah pinjaman online yang gagal bayar. Silakan kalian saling sharing, saling curhat di sana boleh ya, karena kalian di sana bebas. Tidak lagi merasa takut ada penyusup, ada DC pinjol, ada spam pinjol, ada joki pinjol. Semuanya di sana clear ya. Mudah-mudahan kalian bisa tergabung dengan 40.000 orang lainnya yang sudah tergabung di sana. Untuk link dan tautannya ada di kolom deskripsi video ini. Ada juga saya sematkan di kolom komentar, biar kalian bisa melihatnya langsung, jawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Insya Allah ya, semua aturan-aturan juga wajib Anda patuhi, pasti tergabung ya. Kawan-kawan, kita nonton saja video yang cukup berbobot ini ya, terkait masalah kelemahan utama dari DC pinjol itu apa. Kalian wajib mengetahui ya. Saya harap seluruh subscriber dimanapun berada, wajib nonton video ini. Ini adalah suatu tontonan yang wajib yang harus Anda ketahui. Simak videonya, jangan pernah dilewat atau di skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. DC pinjaman online, debt collector, debt call, DC ya. DC pinjaman online itu ada dua ya. Ada DC yang di lapangan, istilahnya adalah field call. Ada desk call ya. Desk call itu yang call contact, yang suka WA kalian, nelpon itu desk call. Ya, kalau ini debt call itu yang kalian ketahui ya, seperti biasa yang ada di lapangan itu DC field call. Atau banyak yang menyebut itu DC lapangan, sudah lumrah ya, terserah lah penyebutan. Yang penting ada dua bagian, ada yang kontak, telepon, WA, SMS, email, dan lain-lain. Yang di belakang meja ada yang di lapangan. Nah, kawan-kawan,
banyak sekali kita jumpai. Akhir-akhir ini banyak sekali mental berguguran, mental berjatuhan, sampai memakan korban jiwa. Korban jiwa dari kawan-kawan kita, saudara kita yang sudah tidak bisa lagi menahan malu, menahan khawatir dan takut. Akhirnya pintas yang dilakukan dengan mengakhiri hidup. Tidak menyelesaikan masalah. Apa yang bisa diselesaikan dengan cara seperti itu? Malah menambah masalah untuk saudara dan keluarga yang ditinggalkan di dunia ini. Tidak ada satupun ya pembenaran atas kelakuan-kelakuan teman-teman kita ya, atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para saudara kita yang mengakhiri hidupnya. Tidak dibenarkan sama sekali. Tidak menyelesaikan masalah, menambah malu untuk keluarga kalian. Nah, saya kali ini akan membahas kelemahan dan titik kelemahan utama dari DC pinjol itu apa ya. Biar kalian paham, biar kalian saat sekarang ini gagal bayar, tentunya berperang ya, melawan segala macam bentuk ancaman dan teror serta intimidasi dari pinjol ini, agar Anda bisa mengcounter balik, agar Anda bisa menahan serangan tersebut. Minimal Anda tahu ketika mereka menyerang, apa yang harus Anda lakukan. Ketika mereka mulai mengancam, apa yang harus kita siapkan. Senjata apa yang harus kita siapkan. Itu triknya yang harus kita perdalam saat situasi gagal bayar. Banyak belajar di konten ini. Semoga konten ini membangun mental-mental yang kuat lagi, mental-mental yang lebih baja lagi, dan tujuan utama konten ini mengajak sama-sama hijrah, tidak mengenal riba pinjaman online, tidak mengenal pinjol-pinjol ya, walaupun instan cara pencairan, walaupun instan, mungkin beberapa orang ya, para pengguna atau penikmat dari pinjol ini merasa bahwa pinjol tidak bisa lepas dari kehidupannya karena pinjol maha cepat, pinjol sangat cepat sekali, pelayanan, transfer dan lain-lainnya. Tapi bahayanya luar biasa ya. Biarkan saja ya mereka para penikmat ya. Yang penting kita sudah mengajak mereka untuk hijrah ya. Nah, kali ini ya tanpa panjang kali lebar saya kasih tahu ke kalian semua ya. Jadi DC. Ini pertama, ini saya harus kupas dulu ya. Harus disisir dulu. DC itu ya bekerja atas perintah atasannya. Dengan cara mereka dikasih beban tagih. Jadi data nasabah yang mana isinya adalah nama, alamat, besaran rupiah dia menunggak, angsuran keberapa menunggak, itu data tersebut diberikan pada saat awal bulan. Di tanggal 1 mereka dikasih beban tagih tersebut, misalnya 1000 nasabah yang harus ditagih. Nah, berarti harus diselesaikan dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan tanggal 30. Kalau tanggal 31 akhir bulan berarti tanggal 31. Jadi tanggal 1 sampai 31 di setiap akhir bulan. Itu beban tagih wajib diselesaikan minimal ya, minimal 95% wajib semua nasabah bayar. Artinya kalau 1000 berarti 950 nasabah wajib bayar. Itu tekanan utama dari pihak pinjaman online atau dari pihak atasannya. Nah, 1000 ini dibawa sama dia nih ya. Di tanggal 5 itu mereka sudah punya kewajiban untuk memiliki janji bayar dari seluruh nasabah yang dia pegang. 1000 nasabah tersebut tanggal 5 harus ada janji bayarnya. Makanya kenapa teman-teman? Tanggal 2 itu setelah mereka pegang tanggal 1 ya. Ya, dia di tanggal 1 itu agak sedikit refresh dia. Kadang-kadang dia bukan liburan ya disebutnya, merefreshkan diri ya dengan cara makan-makan bersama sesama timnya ya. Ini karena saya berpengalaman, karena saya pernah ada di dunia ini. Saya pernah ada di bagian dari mereka. Jadi timnya ya, saya pernah menjadi manajer dari pinjaman online khusus di bagian penagihannya. Jadi makanya saya membagikan trik dan ilmu ini untuk kalian semua. Nah, tanggal 1 ya mereka happy-happy lah ya. Ada yang capai target, ada yang enggak, bodo amat. Mereka happy-happy karena mereka untuk melepaskan penat. Tanggal 2 mereka mulai bombardir 2, 3, 4, 5 ya. 2, 3, 4, 5 mereka akan kejar nasabah. Dengan cara mereka akan blast ya. Di WA semuanya atau di SMS ya. Itu tugas utama dari Deskol. Semuanya di SMS, di blast karena mereka sudah punya data nih. Ada yang nyaut, ada yang tidak, ada yang balas, ada yang tidak respon, bahkan ada yang blokir. Nah, tanggal 5 ini penentuan bagi mereka. Siapa yang merespon, siapa yang tidak merespon. Yang merespon, mereka akan kumpulkan filenya. Yang merespon ya, walaupun cuma merespon, ya nanti saya akan bayar, akan dimasukkan filenya ke nasabah yang merespon. Nasabah yang membalas.
Paham ya? Nah, mereka juga akan menyisihkan file, akan memisahkan nasabah yang tidak merespon, bahkan yang memblokir, dipisahkan. Jadi ada dua kategori, nasabah yang merespon dan nasabah yang tidak merespon. Nah, inilah yang mereka gunakan ke depannya. Setelah tanggal 5, tanggal 6, 7, 8, sampai dengan tanggal 10 dan seterusnya, mereka akan mengupayakan terus-menerus dihajar nih nasabah yang merespon. Terus-menerus sampai terjadi yang namanya janji bayar. Ya, wajib ketahui nih, sampai muncul namanya janji bayar ataupun komitmen bayar dari nasabah yang terus-menerus melakukan respon WA. Nah, nasabah yang tidak merespon itu masih tetap ya tidak disentuh oleh si DC ini. Nah, nanti di tanggal 20 atau tanggal 21 ya setiap bulannya itu mereka akan dipres, mulai dipresur habis-habisan oleh atasan, oleh pimpinannya, mana janji bayarnya. Harus menjadi bayar. Yang janji bayar menjadi bayar. Yang merespon belum mengungkapkan janji bayar, belum meletakkan komitmen bayar, harus terus dikejar. Mereka akan berupaya tanggal 21 ini. Dan di tanggal 21 juga, mereka akan melengkapi ya data-data yang tidak tadi yang sudah merespon bayar, ya mereka akan terus-menerus dipres gimana caranya supaya bayar. Nah, yang tidak merespon, yang ngeblokir dan lain-lain, mereka upayakan untuk juga ditagih ikut. Jadi makanya di akhir bulan mereka akan memastikan apakah yang tidak merespon itu masih bisa ya ada kemungkinan atau berpotensi merespon, mereka ya jadi gambling ya. Jadi yang merespon mereka akan kejar terus sampai kapanpun, yang tidak merespon pun mereka akan kerjakan menuju akhir bulan untuk melengkapi bila mana terjadi yang ini gagal, barangkali saja yang tidak merespon ya akhirnya merespon dan akhirnya bayar. Nah, itu kawan-kawan kelemahan utama ya saya kasih tahu ya. Kelemahan utama yang membuat mereka stres adalah nasabah yang tidak merespon. Bisa Anda bayangkan, kalau 1000 data dipegang sama mereka, yang tidak meresponnya atau yang tidak membalas, yang tidak punya janji bayar atau yang tidak sama sekali membalas chat mereka, dari 1000 orang ada 900 orang yang melakukan seperti itu mereka sudah stresnya udah tingkat dewa, tingkat tinggi, udah stres akut. Makanya kenapa saya bilang ya, itu kelemahan utama mereka. Kalau nasabah tidak respon, itu yang paling melemahkan mereka. Karena mereka tidak punya lagi alasan ke kantornya untuk nasabah-nasabah yang tidak merespon. Mereka ketika ditanya oleh bosnya, ini kenapa nasabah ini nggak bayar? Nomor saya diblokir, Pak. Mereka tidak respon, Pak. Itu yang akan menjadi ya pukulan keras bagi para DC tersebut. Makanya kenapa saya bilang, jangan takut. Senjata utama kita adalah tidak merespon chat, SMS, WA, email, apapun yang masuk, termasuk telepon kita reject. Kalau perlu kita pasang aplikasi pihak ketiga di Play Store atau di mana di handphone kita untuk mereject semua panggilan-panggilan yang masuk. Lakukan itu kawan, itu kelemahan utama. Kita, nasabah, sebenarnya tidak memiliki kelemahan. Apa kelemahan kita? Kita gagal bayar, kita tidak diomelin sama perusahaan kita. Kita gagal bayar, tidak diomelin sama anak bini. Enggak kan? Kita gagal bayar. Mereka banyak sekali efek ya yang akan berdampak ke pikiran mereka, ke fisik mereka, ke psikis mereka. Banyak. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Kalian nasabah gagal bayar takut. Tidak ada alasan. Ruang alasan ditutup total. Tidak ada alasan. Apa yang harus menjadi penyebab Anda takut? Toh semua resiko ada di mereka. Anda gagal bayar, makan tambah kenyang, perut Anda tambah enak dengan makanan-makanan yang lezat, anak istri diberi makanan yang cukup, anak jajannya berkualitas, Anda belanjaan tambah banyak. Apa yang membuat Anda stres? Coba, kalau misalnya menggunakan logika, akal sehat kita dimainkan, apa yang membuat Anda stres? Nggak ada. Stres hanya milik mereka. Para DC, seperti saya sebutkan, tidak dibalas, tidak direspon. Itu adalah kelemahan utama yang akan melemahkan mental mereka para DC, yang akan melemahkan semangat mereka para DC, yang akan membuat mereka takut menginjak kantor esok paginya. Karena mereka akan ditanya, nasabah ini gimana? Janji bayarnya kapan? Bosnya pasti akan nanya, kapan JB? Kapan janji bayar? Itu yang menakutkan bagi para DC. Ketika Anda tidak respon, tidak ada jawaban kan? Tidak ada jawaban. Lalu mereka akan jawab apa ke bosnya? Bisa saja ngebohong. Nanti bos, akhir bulan janji
biasanya seperti itu. Anak-anak buah saya dulu ya, kayaknya seperti itu semuanya ya. Kalau saya lihat ya, saya sering dibohongi. Tanggal 31 bos, tanggal 30 bos, tanggal 28 bos. Nyatanya, tanggal 28 itu janji fiktif. Akibat ketakutan dari para DC ini untuk ngomong atau ngucap ya. Karena memang tidak ada ya, tidak ada diminta, kadang-kadang tidak ada diminta. Mana buktinya? Kalau nasabah sudah janji bayar, karena terlalu banyak ya kalau diminta bukti ya. Hanya ucapan janji saja dari DC tersebut ke bosnya. Tanggal 30 bos, akhir bulan pasti masuk bos, pasti masuk. Ternyata tanggal 31 semuanya fiktif, nggak ada yang masuk. Dan itulah ya mental mereka para DC sejatinya jatuh berkeping-keping. Anda takut, masih takut hari gini, masih takut teror DC, nggak main deh ya. Kalau Anda sudah berkali-kali nonton video saya ini, lalu Anda masih takut dengan DC, masih takut dengan ancaman DC, matiin aja, nggak usah nonton lagi, udah itu aja ya. Lebih baik seperti itu, daripada Anda menonton katanya malah tambah takut nonton video saya, lucu itu namanya. Yang orang lain nonton video saya malah tambah semangat, tambah ya kuat mentalnya, bukan tambah takut. Kalau tambah takut, Anda harus diperiksa. Berarti ada yang bermasalah dalam diri kalian ya. Oke? Kelemahan utama DC adalah ketika Anda memblokir, ketika Anda tidak merespon setiap pesan WA, pesan SMS, pesan email, atau apapun yang masuk ke handphone Anda, ke gadget Anda. Itulah kelemahan utama mereka yang membuat mereka mentalnya jatuh, membuat mereka takut untuk nginjek kantor mereka, karena mereka akan ditanya oleh bosnya, mana janji bayar nasabah? Mana bukti bayar nasabah? Karena mereka makan ya gajian hanya dari bukti atau struk bayar nasabah. Struk bayar nasabah dikumpulkan oleh mereka sampai di akhir bulan. Di akhir bulan setelah dikolektif semuanya, mereka akan hitung. Struk bayar, ada yang satu nasabah bayarnya 2 juta, 1 juta, 300 atau berapa, dikumpulkan semuanya di total berapa ya struk bayar tersebut nilainya. Ya, karena tidak bicara akun, tidak bicara berapa nasabah yang bayar. Tidak bicara seperti itu kalau pinjol ya, bagian penagihan. Tapi berapa amount, berapa nilai rupiah yang terkumpul, yang terkolek pada akhir bulan. Nah, hasil tersebut nanti ada berapa persennya untuk si DC tersebut, untuk gajian mereka. Paham? Jadi tidak ada ya yang harus kalian takutkan. Silakan, kalau kalian sudah paham, sudah mengerti, saya minta feedback terbaik dari kalian. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan segala macam ancaman. Tidak takut karena kita sudah tahu lemahnya DC itu ada di mana. Lemahnya tidak direspon, tidak digubris, tidak dibalas. Lemah langsung mereka. Silakan tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di akhir video. Nah, saya kasih kesimpulan buat kalian ya, supaya memudahkan. Kalian mau melemahkan mental DC pinjol mudah. Cukup Anda tidak respon. Cukup Anda tidak balas pesan yang masuk. Pesan WA, pesan email, SMS, apapun. Anda reject, langsung diblokir. Itu yang membuat mereka mentalnya lemah ya. Jadi kalian harus tahu, di medan peperangan gagal bayar, Anda gagal bayar tentunya perang ya. Secara tidak sadar Anda tuh sedang berperang. Berperang melawan mereka, berperang melawan segala macam ancaman teror yang masuk ke handphone Anda dari mereka. Akhirnya Anda harus tahu dong, seperti apa sih lawan saya? Lawan Anda cukup Anda gagal bayar. Cukup Anda tidak respon. Cukup Anda tidak gubris, tidak balas. Mereka langsung mentalnya jatuh. Ya, pahami itu semua ya kawan-kawan. Nah, terima kasih kalau sudah paham semuanya. Artinya saya sudah lega, sudah menyampaikan ini agar kalian tidak ada lagi rasa takut dan kalut menghadapi segala macam ancaman dan teror ya. Ini pinjaman online, semuanya serba online. Mulai dari pengajuan Anda online, mulai dari di ACC online, mulai pencairan online, bayar Anda online, ancaman kalau telat bayar pun online. Nah, apa yang ditakutkan? Bukan mereka datang kan ke rumah?
Bukan mereka mencak-mencak datang ke rumah. Nah, ini yang harus kalian pahami. Oke? Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih yang sudah stay di channel ini ya, dari awal, pertengahan sampai akhir. Tetap nonton terus. Apalagi yang siang, sore, dan malam tetap mantengin yang mudah-mudahan menjadi manfaat buat kalian semua. Saya doakan untuk kalian yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Allah pulihkan kembali agar kalian dapat bekerja, berikhtiar, berniaga, berusaha untuk menghidupi keluarga dan anak istri kalian semua. Ya teman-teman, yang saat ini banyak sekali teror, silih berganti, ancaman terus masuk ke handphone Anda, email Anda diobrak-abrik, medsos Anda dihancurkan oleh mereka, reputasi Anda di ujung tanduk, bahkan nama baik Anda sudah kemana-mana, sudah habis karena Anda dipermalukan. Ya sabar ya, tetap ikhtiar dan sabarkan diri Anda, tetap tawakal. Itu adalah bagian resiko yang saat ini memang pil pahit, kopi pahit yang harus Anda terima. Insya Allah dalam waktu dekat semuanya akan baik-baik saja dan semua kembali ya normal. Dekatkan diri lagi dengan Allah, dengan Tuhan dan Rabbmu. Insya Allah segala macam solusi ada bersamanya. Kawan-kawan, saya pamit ya. Sebelumnya saya sapa dulu seluruh subscriber saya dimanapun berada. Hai teman-teman ya, apa kabar ya para subscriber dimanapun berada. Saya doakan khusus untuk kalian semua, semoga Allah memberikan kesehatan yang terbaik. Allah menjagai kalian dari mulai bangun pagi, siang, petang, malam, sampai kembali bangun esok dengan kesegaran yang luar biasa. Allah juga memberikan perlindungan atas kalian semua agar diluputkan dari mara bahaya. Allah memberikan keluasan rezeki kalian, keluasan rezeki yang halal. Allah memberikan kemudahan, kelancaran atas setiap jalan dan ikhtiar yang Anda lakukan dan memberikan semuanya keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu saja yang mau saya bawakan. Tetap semangat ya kawan-kawan semua, jangan takut. Ojo kendor ya. Yakin kalian bisa melewati badai seperti ini ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.